Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santri, para ikhwan, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita nikmat yang besar. Kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, dan juga nikmat yang lain kita dapat melanjutkan rangkaian kajian kita biidznillah ta'ala masih dalam pembahasan kitab Ahaditsu Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Selesai kita dari judul yang ke-9, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-10, di mana al-muallif di sini memberikan judul dengan judul Makhmumul Qalbi. Makhmumul Qalbi yang mengambil dari lafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, rawa Ibnu Majah wa ghairuhu an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal qala kullu makhmumil qalbi saduqil lisani qalu saduqul lisan na'rifuhu fama makhmumul qalb qal huwa at-taqiyyun naqi la itsma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Tema yang disebutkan atau judul yang disebutkan oleh al-muallif Makhmumul Qalbi sebenarnya adalah sebuah kata yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan tahu maknanya ketika kita memahami hadis yang akan kita baca. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mendapatkan pertanyaan dari kalangan sahabat beliau, ayyun nasi afdalu, wahai Rasul, wahai Nabi, manusia yang bagaimana? Ya. Manusia yang seperti apa yang paling afdal, paling utama, paling mulia, paling agung, paling bagus? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat pertanyaan semacam itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Setiap manusia yang makhmumil qalb, lagi saduqil lisan, lagi jujur lisannya. Qalu, maka para sahabat pun ketika mendapatkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bertanya lagi, saduqul lisan na'rifuhu,
manusia yang jujur lisannya, kita tahu wahai Rasul, kita ngerti yang jujur itu seperti apa. Ya, yang omongannya A sesuai dengan realita yang A. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada di hatinya, sesuai dengan apa yang terjadi atau fakta di lapangannya. Ini adalah orang yang saduqil lisan. Fama mahmumul qalb, lantas yang dimaksud dengan mahmumul qalb itu apa wahai Rasul? Kalau jujur lisan kita tahu. Kalau mahmumul qalb itu apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka beliau bersabda memberikan penjelasan kepada para sahabat saat itu, huwa taqiyyun naqi la itsma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Mahmumul qalbi adalah orang yang attaqi, bertakwa. An-naqi, orang yang bersih. Ya, yang bertakwa lagi bersih hatinya. Bersih dari apa? La itsma fih. Tidak ada dosa di dalam hatinya. Wala baghya, tidak ada apa? Kedzaliman. Wala ghil, tidak ada rasa kedengkian. Wala hasad, dan tidak ada rasa apa? Iri hati. Jadi mahmumul qalb bisa kita katakan apa? Hati yang bersih, ya. Hati yang bertakwa, hati yang bersih, ya. Bukan bersih dari noda atau apa. Bersihnya dari apa? La itsma fih, enggak ada dosanya. Hatinya senantiasa baik, hatinya senantiasa bertakwa kepada Allah, hatinya senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala baghya, hatinya tidak berbuat zalim, tidak melampaui batas, tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Jadi hatinya senantiasa menjaga diri. Wala ghil, tidak pula apa tadi? Ghil, tidak ada rasa dengki. Ya, enggak ada rasa dengki terhadap apa? Orang lain. Enggak ada rasa iri, wala hasad, tidak pula memiliki rasa apa? Iri. Terhadap orang yang tidak suka kepadanya, dia tetap berbuat kebaikan. Dia tetap berlemah lembut. Ada yang membencinya, ketika dia kesulitan, yang membenci tadi, kesulitan, tetap ditolong dengan ikhlas, tetap dibantu dengan senyum, ya, tanpa ada rasa dendam sedikit pun di dalam hatinya. Maka inilah yang dimaksud dengan apa? Mahmumul qalb, hati yang bersih. Summa qala al-muallif, hadza haditsun 'azimus sya'ni wa nudriku 'idhama sya'nihi minas su'alil jalil alladzi dzukira lin-nabi alaihi salatu wassalam ayyun nasi afdalu, fahadha as-su'al yadullu ala jalalati qadri hadzal hadits. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang penting. Kita tahu dari mana? Nudriku idhama sya'nihi, kita bisa mengetahui agungnya hadis ini, kita mengetahui ya mulianya atau pentingnya hadis ini minas su'alil jalil, dari soal yang bagus sekali yang disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ayyun nasi afdal. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat penting karena memberitahukan kepada kita cara menjadi manusia terbaik, teragung, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ketika menjadi seorang hamba berusaha untuk menjadi apa? Manusia yang terbaik. Ya, manusia yang terbaik. Jangan sekali-kali pengennya itu apa? Menjadi manusia yang biasa saja.
Sebagaimana yang perkataan orang awam biasanya, pokoknya aku muslim, sholat, udah cukup, nggak usah aneh-aneh. Ya. Maksud mereka aneh-aneh ini nggak boleh ibadah ini, nggak boleh ibadah itu. Pokoknya aku muslim, aku sholat, wis gak kakean polah gitu ya. Padahal betapa banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan agar kita menjadi apa? Manusia terbaik. Ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada apa itu namanya? Khairukum ahasinukum akhlaqan. Ada khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ya, ada khairukum yang lain. Khairukum aliyanukum manaqiba fis shalah, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan agar kita apa? Senantiasa musabaqah, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan yang kita pilih ya. Dengan jalan yang kita inginkan, entah jalan salat, entah jalan puasa, entah jalan akhlak yang mulia, entah jalan ini, jalan itu, dan yang lain sebagainya. Maka di sini hadis ini pun sama menyebutkan tentang siapa sih yang manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahadha soal, maka pertanyaan ini yadullu ala jalalati qadri hadzal hadis, menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa pentingnya hadis tersebut. Ya. Kadang-kadang di antara kita mungkin bertanya, Ustaz, Nabi kan menyebutkan itu khairukum itu kan banyak tuh. Ada khairukum man ta'allamal Qur'an, ada tadi ayun nasi afdal kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, ada khairukum aliyanukum manaqiba fis shalah, ada khairukum ahasinukum akhlaqan, ada ini, ada itu, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya siapa sih yang terbaik itu? Ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan banyak sekali macam-macam manusia yang terbaik? Maka ikhwah semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis-hadis tersebut itu tentunya melihat momen yang pas, ya, melihat momen yang tepat, ya. Ketika semacam ini, misalnya ketika dalam kajian seperti ini, ketika ditanya siapa yang bisa menyebutkan ini, biasanya kan diem semua. Maka seorang ustadz biasanya mengatakan yang paling bagus di antara kalian yang mengangkat tangannya berdiri menjawab. Ya. Jadi paling bagus saat momen itu. Di momen yang lain ketika anak-anak atau santri pada berdiri semua, mungkin rame, terutama anak-anak yang tingkat bawah SD misalnya, pada lari-lari kocar-kacir, maka gurunya ngomong apa? Yang terbaik yang duduk rapi, pulang cepat. Tadi berdiri katanya yang terbaik, sekarang apa? Yang duduk. Kenapa saat itu yang pertama kok berdiri paling baik? Yang ngelihat momennya. Kenapa yang kedua kok yang duduk rapi yang terbaik? Yang ngelihat momen pula. Di satu sisi pula ya, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu menunjukkan betapa banyaknya pintu-pintu untuk menjadi apa? Manusia mulia dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu untuk menjadi manusia atau hamba terbaik itu sangat banyak yang dibukakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak hanya satu pintu saja. Kalau seandainya satu pintu saja masalah salat, kasihan yang gemar puasa tapi kurang mampu salat misalnya. Kasihan yang gemar ibadah yang lain, akhlaknya bagus, mungkin sholatnya kurang, sholat sunnahnya, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain, sehingga ini menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Banyak sekali pintu menuju ke sana. Tsumma qala al-muallifu hafizahullah taala wa qaulu sahabati radhiyallahu anhum ayyun nasi afdalu su'alun aidun ila idrakihim radhiyallahu anhum wa ardahum tafadula ahlil imani fil iman. Pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling afdol, paling utama, paling bagus, paling baik? Ya. Soal ini menunjukkan apa? Idrakihim, pemahaman para sahabat, pemahaman terhadap apa? Tafadula ahlil imani fil iman. Bahwasannya orang-orang beriman itu tafadul, keimanan mereka itu apa? Bertingkat-tingkat, tidak sama. Makanya diantara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu kadang tinggi, kadang turun. Bukan seperti kalangan-kalangan yang lain yang menyebutkan iman itu satu saja, ya, tidak bertingkat-tingkat, sehingga mereka menyamakan keimanan Abu Bakar dengan keimanan orang-orang manusia, apalagi keimanan kita di zaman saat ini, tentu sangat jauh. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka bertanya kepada Nabi, mukmin seperti apa sih yang paling bagus wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Wa idrakihim anna umural iman wa khisalahu wa a'malahu mutafadilatun laisat fi darajatin wahidatin. Dan pertanyaan para sahabat tadi juga menunjukkan bahwasannya apa? Mereka paham betul bahwasannya perkara-perkara keimanan, amalan-amalan keimanan itu mutafadilah, bertingkat-tingkat, ya, berderajat, laisat fi darajatin wahidah, tidak di satu apa? Tingkatan. Sebagaimana yang kalian pahami, ya, al-imanu sab'un bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang menunjukkan bahwasannya keimanan atau amalan-amalan keimanan itu apa? Bertingkat-tingkat. Faja'a jawabun Nabi alaihi salatu wassalam fi bayani ayyun nasi afdal yata'allaqu bi amrayni 'azimain al-qalbu wal lisan khassahuma bidzikr wa hadha fihi dalalatun zahiratun bayyinatun ala khuturati hadaini al-'udwaini minal insani khuturatul qalbi wa khuturatul lisan fa inna imanal mar'i la yastaqimu illa idza istaqama lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu illa idza istaqama qalbuhu fa idza istaqama al-qalb istaqamatil jawarih wa idza istaqama al-lisan istaqamatil jawarih. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka datanglah jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang manusia yang paling mulia, yaitu sabda beliau, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Setiap orang yang hatinya bersih dan lisannya apa? Jujur. Jawaban beliau ini yata'allaqu bi amrayni 'azimain. Ya, bergantung, ya. Jawaban beliau ini terkait dengan dua perkara yang besar. Apa itu? Hati sama lisan. Ya, hati sama lisan.
Nabi SAW khassahuma bidzikr, disebutkan keduanya ya, secara spesifik atau secara khusus. Ini menunjukkan dengan jelas pentingnya dua anggota tubuh ini. Pentingnya hati, begitu pula pentingnya apa? Lisan. Fa inna imanal mar'i, karena keimanan seseorang tidak bisa lurus kecuali lisannya lurus. Dan lisannya tidak bisa lurus kecuali hatinya pun lurus. Iman lurus kalau hatinya lisannya lurus. Lisannya lurus kalau hatinya lurus pula. Fa idza istaqamal qalbu, kalau hati sudah lurus, maka badan semuanya itu akan apa? Lurus. Jika lisan sudah lurus, anggota badan yang lain pun apa? Lurus semuanya. Wal lisanu turjumanul qalbi, dan lisan itu adalah apa? Ya bahasanya hati, ya, yang mengungkapkan isi hati. Dan ini sudah pernah dibahas pada pembahasan sebelumnya, di mana disebutkan lisan itu seperti gayungnya hati. Ya, hati itu bagaikan apa? Bak mandi atau embernya. Sehingga lisan itu mengambil air bersih atau kotor itu tergantung dari isi hatinya. Jadi kalau isi hatinya kotor, maka yang keluar dari lisan seseorang adalah apa? Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan fahish, ucapan-ucapan badi. Padahal Nabi SAW telah bersabda, laisal mu'minu bitta'an wala billa'an walal fahisha wala bil fahish wala bil badi. Ya, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah seseorang yang suka mencela, bukan seseorang yang suka mengumpat, menyumpah, bukan pula seseorang yang suka berkata kotor, misuh, bukan pula seseorang yang suka berkata jorok. Sehingga lisan ini benar-benar apa? Cerminan dari hati seseorang. Kalau air di dalam bak mandi itu, di dalam hati kita itu bersih, gayung ya, yang ngambil air itu apa? Akan mengeluarkan apa? Air bersih pula. Tapi kalau yang air di dalam bak mandi itu kotor, hitam, maka di gayung pun akan menghasilkan apa? Hitam. Begitu pula lisan kita. Ya, begitu pula Pak, lisan kita, kalau hati kita kotor, lisan ini sering mengeluarkan kata-kata apa? Kotor. Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas. Wa khalifatuhu fi dhahiril badan, dan lisan itu pengganti hati yang ada di dhahiril badan, di badan yang nampak. Kalau hati kan tidak nampak ya. Kalau lisan kan terlihat. Fa idza asnadal qalbu ilal lisanil amra naffadha fal lisanu tabi'un lil qalbi wal jawarihu tabi'atun lahuma faraja'a salahul 'abdi fi ahwalihi kulliha wa a'malihi jami'iha ila salahi hadainil 'udwaini al-qalbu wal lisan. Walihada khassan Nabi alaihi salatu wassalam fi babil afdaliyati ayyun nasi afdal ma yata'allaku bi salahil qalbi wa salahi al-lisan. Faida apabila al-qalbu asnadal amra, ketika hati memerintahkan kepada lisan suatu perintah, nafadha, maka akan dikerjakan oleh lisan.
Falisanu tabi'un lil qalbi, karena lisan itu apa, mengikuti apa kata hati. Wal jawarihu tabi'atun lahuma, sedangkan anggota badan semuanya mengikuti apa, lisan dan juga apa, hati seseorang. Maka kebaikan seorang hamba semuanya, segala amalannya, segala kondisinya itu bergantung kepada kebaikan dua anggota badan ini, yaitu apa, hati dan lisan. Jadi ibarat motor itu hati sama lisan ini apanya? Mesinnya, pistonnya, dalamnya itu. Kalau ya ini piston ini bagaikan hati memang ya, dia mirip jantung, tugasnya mompa. Kemudian ada lisan. Kalau mesin sebuah motor itu rusak, makanya sudah nggak berguna itu motor. Mau diapakan? Mentok-mentok jadi apa? Pajangan, koleksi. Untuk dimanfaatkan, untuk digunakan, tidak bisa. Karena rusaknya apa? Hati dan lisannya, rusaknya mesinnya tadi. Walihada, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara spesifik, secara khusus ya, ketika ditanya siapa yang paling mulia, paling agung, ya, bahwasanya keagungan atau kemuliaan tadi terkait dengan apa? Bagusnya hati seorang hamba dan bagusnya lisannya seorang hamba. Wa fi hadzal ma'na qila wa mal mar'u illa qalbuhu wa lisanuhu idza khussilat akhbaruhu wa madakhiluhu idza maridaul mar'i lam yaku tahiran fahayhata an yunakkiyahu bil ma'i ghasiluhu. Dan yang semakna dengan ini dikatakan oleh seorang penyair, wa mal mar'u, dan tidaklah seorang manusia itu illa qalbuhu wa lisanuhu, kecuali apa? Hati dan lisannya. Manusia itu ya intinya dia apa? Hati sama lisannya. Kalau ada manusia hatinya rusak, gak kanggo, ya, tidak bermanfaat. Lebih baik apa? Dijadikan koleksi gitu aja ya. Gak berguna, udah rusak. Ya malah apa? Mencemari lingkungan yang ada. Idza khusilat akhbaruhu wa madakhiluhu, ketika atau apabila dikumpulkan, khusilat, dikumpulkan semua kabar tentang orang tadi, wa madakhiluhu, dan semua hal tentang orang tersebut. Jadi semua berita tentang seorang fulan, semua sisi kepribadian madakhil ya, semua sisi kepribadian orang tersebut intinya ada di dua, hati sama lisannya. Idza maridaul mar'i lam yaku tahiran, apabila pakaian seorang manusia lam yaku tahiran, tidak bersih ya, pakaian seorang hamba itu kotor, fahayhata an yunakkiyahu bil ma'i ghasiluhu, maka hayhat itu apa? Jauh gitu ya. Maksudnya apa di sini? Sia-sia. An yunakkiyahu bil ma'i ghasiluhu, sia-sia orang yang ghasiluhu, orang yang mencucinya atau membersihkannya dengan apa? Dengan air. Jadi kalau memang kotor dengan noda yang membandel, tentunya ini gambarannya noda yang membandel, noda cat atau noda minyak yang tebal gitu ya, maka sia-sia aja, mau dicuci berapa kali dengan air pun gak ada manfaatnya. Karena apa? Hatinya sama lisannya kotor. Seperti yang saya gambarkan tadi tentang kendaraan misalnya, kalau mesinnya sudah rusak parah ya, nggak bisa jalan, nggak bisa digunakan, maka buat apa memperbaiki sisi luarnya?
Buat apa dibersihkan sisi luarnya, dicat sisi luarnya, ditempeli stiker ini, stiker itu, buat apa? Kalau mesinnya itu tidak apa? Tidak berfungsi. Begitu pula pakaiannya dibersihkan sebersih-bersihnya, buat apa? Kalau hatinya dan apa? Lisannya buruk. Mau dihias seperti apapun manusia tadi, mau diperindah jadi apapun, maka dia tetap apa? Manusia yang buruk, manusia yang tidak berguna akibat dari apa? Lisannya dan hatinya yang kotor. Ai laisal mar'u idza hussilat akhbaruhu wa madahiluhu ai jumi'at siratuhu illa biqalbihi wa lisanihi. Bukanlah seseorang itu apabila jumi'at siratuhu, dikumpulkan seluruh apa? Kisahnya, dikumpulkan seluruh cerita tentang orang tadi, illa biqalbihi wa lisanihi, kecuali intinya ada di mana? Hati sama lisannya. Fa'idha lamma yakun lil qalbi wal lisani naqa'un wa zaka'un wa salahun fal madhahirul ukhra la tufid wa la tanfa' ma lam yakuna apa itu? Ma lam yakuna naqiyaini. Apabila hati seorang manusia dan lidahnya tidak ada padanya naqo, enggak bersih, wa zaka, enggak suci, wa shalah, enggak bagus, fal madhahirul ukhra, maka penampilan-penampilan yang lain, penampakan-penampakan yang lain, ya, la tufid, enggak bermanfaat, wala tanfa', dan tidak memberikan faedah dan manfaat, ma lam yakuna naqiyaini, selama hati dan lisannya tidak apa? Tidak bersih. Jadi mau pakaiannya semewah apapun, dicuci pakai deterjen apapun, pakai sepatu, pakai peci, pakai surban, pakai jubah, pakai apa, maka inti dari seorang manusia apa? Pada baiknya hatinya dan baiknya apa? Lisannya. Fa innama qimatul mar'i wa makanatuhu tabruzu min khilali hadainil udwaini. Sesungguhnya nilai seorang manusia dan kedudukan seorang manusia tabruzu, nampak pada dua anggota tubuh tersebut, yaitu apa? Hati dan lisannya. Maka para santri, para santriwati, para jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang talibul ilmi, sebagai seorang santri yang dikenal memiliki ilmu, yang dikenal belajar ilmu syar'i, maka patut bagi kita untuk sangat-sangat menjaga hati kita dan menjaga lisan kita. Karena ini akan sangat berefek, ya, pada manusia di luar sana. Ketika antum nanti ketika ingin berdakwah, ingin memberikan nasihat, ingin menyampaikan kebaikan, dan antum adalah orang yang terbiasa baik hatinya, baik lisannya, maka insya Allah orang itu sangat terbuka untuk menerima nasihat, ya, dan ajakan kebaikan dari diri antum semuanya. Tapi kalau kita adalah manusia yang seringkali tidak menjaga lisan, sering mengumpat, sering mencela, sering bully, sering nyumpahi, sering berkata jorok, sering misuh. Lantas bagaimana ketika kita ingin menasihati orang?
Lantas bagaimana dengan diri kita yang dikenal sebagai seorang santri yang mengetahui ilmu agama? Kira-kira pantas atau enggak untuk apa? Mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Jangan sampai, harus dihindari yang semacam ini. Dan di pesantren ini adalah tempat agar kita bisa melatih lisan kita. Tempat agar kita bisa mendidik lisan kita, menjadikan lisan kita apa? Istiqamah dalam kebaikan. Kalau di rumah ketemu sama teman-teman itu mungkin sulit untuk mendidik lisan ini. Tapi di pesantren itu adalah wadah yang sangat tepat untuk mendidik lisan kita. Ya, untuk apa? Melatih lisan kita untuk berkata hal-hal yang baik. Bahkan sangat aneh ketika ada seorang santri atau seorang santriwati berada di pesantren dengan teman-teman sesama santri, kok masih sering berkata kotor, kok masih sering misuh. Nah, ini keterlaluan. Ya, keterlaluan, dan semoga tidak ada lagi yang semacam ini. Demikian mungkin kita cukupkan pada kajian kali ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ketika saya membaca Al-Quran kemudian menangis karena Allah, ini bagus toh ya, kok waswis. Masya Allah ini. Dan saya teringat bahwasannya Allah akan menaungi hambanya yang menangis karena Allah ketika sendirian. Sahih. Akan tetapi setelah itu saya tak pernah nangis. Apakah saya masih mendapatkan janji Allah yaitu naungannya, padahal merasa nangisnya hanya satu kali saja? Masya Allah, Masya Allah. Tentunya wahai penanya ini, kalau seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim, dengan dia memahami Al-Quran, dengan dia memahami maknanya dan tafsirnya, mengerti bahasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat dia menangis ya, karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, atau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini adalah tanda kebaikan. Dan ini tentu tanda baiknya hati seorang. Karena untuk menangis mendengar kalamullah itu atau membaca kalamullah adalah sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah. Maka ketika jenengan atau antum sanggup menangis ini, Masya Allah ya, harus bersyukur. Dan benar di antara janji yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau menyebutkan sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, itu diantaranya adalah apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu apa? Berbesmili, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jadi pertanyaan di sini, kalau nangisnya cuma sekali, apakah saya bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala tadi? Wallahu a'lam, kalau yang semacam ini saya enggak tahu. Ya. Tapi yang perlu diketahui, janji-janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada seorang syekh yang dulu pernah di sini, saya naif kalau enggak salah.
Ketika beliau ditanya tentang wanita yang taat suami, wanita yang puasa Ramadan, wanita yang sholat 5 waktu, wanita yang menjaga farjinya, apakah bisa memilih pintu surga yang sesuai ia kehendaki? Maka jawaban beliau hafizahullah ta'ala adalah apa? Ini bisa engkau raih kalau jenengan apa? Istiqomah. Ya, ketika apa? Istiqamah. Maka janji-janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil dari apa yang dijawab oleh Syekh tadi, itu semua bisa didapatkan kalau kita apa? Istiqamah. Ya. Istiqamah. Jenengan bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bisa apa? Istiqamah. Misalnya ada yang pertama imamun adil, imam yang adil. Ya adil kapan? Enggak sehari tok, terus sampai masa jabatannya selesai. Nah kalau adil cuma sehari tok, sopo sing gak iso. Ya. Tapi terus. Ya. Atau misalnya ada yang lain tentang yang menjaga salat sunnah rawatib. Allah bangunkan bagi dia apa? Rumah di surga. Berapa kali? Istiqomah terus. Ya. Kalau cuma sehari tok menjaga itu, terus dibangunkan rumah di surga, terus dia nanti lalai meninggalkan itu, atau mungkin malah berbuat kemaksiatan, ya bagaimana dia akan mendapatkan rumah di surga? Ya maka zahirnya wallahu taala alam, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita raih ketika kita terus istiqamah. Minimalnya kita istiqamah terus dalam apa? Kebaikan. Kita senantiasa istiqamah terus dalam apa? Kebaikan. Assalamualaikum. Afan, kami minta nasihat dari antum untuk sebagian ikhwan yang sangat ringan dalam berkata kotor, hingga tak sadar mengatakan kata kotor dibarengi dengan lafaz Allah. Contohnya ya Allah, misuh gitu ya. Habis ya Allah terus misuh, syukron. Ya Allahnya bagus ya. Setelahnya harusnya disensor. Ya Allah, gitu. Ditahan Mas, ditahan ya. Yang masih sering berkata kotor, ya ini harus kita hentikan, hentikan, karena lisan ini adalah sebuah daging yang tak bertulang, yang kalau kita nggak mau melatihnya, nggak mau mendidiknya di pesantren, maka kapan lagi antum mau mendidik lisan itu? Kalau di lingkungan yang mendukung kita berbuat kebaikan di pesantren, di sebuah lingkungan yang mendukung kita untuk melatih lisan kita nggak mampu, maka jangan harap nanti di luar bisa. Dan cara terbaik, dulu saya pernah sharing dengan seorang pimpinan pesantren di Sidoarjo sana. Beliau menyatakan cara terbaik untuk menjaga anak-anak santri dari berkata kotor adalah apa? Mewajibkan mereka berbahasa Arab. Ketika seorang santri diwajibkan berbahasa Arab, ape misuh piye? Ya. Mau ngomong jorok apa? Tapi beberapa santri itu buka kamus cari yang jorok-jorok. Ini penyakit ini. Dan banyak kejadian semacam itu, orang belajar bahasa asing yang ditanyakan pertama kali adalah hal-hal yang jorok dulu. Nah, ini karena memang hatinya kotor. Mau bahasa apapun yang dipelajari, yang dicari pun bahasa yang kotor. Dan yang ngajari pun sama. Yang ngajari rata-rata yang diajari pertama kali apa? Bahasa-bahasa yang
buruk, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang istilahnya itu jebak gitu ya, jebak. Saya dulu misalnya pernah belajar bahasa Sunda gitu ya, belajar bahasa Sunda. Yang diajari itu yang jelek-jelek dulu. Ya. Bukan yang bagus-bagus, bukan yang kumaha damang pangestu gitu. Ya. Kumaha kabarna iraha gitu, pulangna gitu ya. Tapi yang diajari yang jelek-jelek dulu. Gini gitu ya. Nah, ini enggak baik ya. Kata-katanya pun kata-kata yang tidak baik. Ya. Maka mumpung kita masih berada di pesantren, di lingkungan yang baik, di lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan kebaikan, ayo dijaga lisan kita. Ya. Jaga lisan kita. Jadi orang yang terbaik dengan apa? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian yang adalah apa? Orang yang diharap-harap kebaikannya dan terjaga dari apa? Keburukannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu, dan orang yang paling buruk adalah apa? La yurja khairuhu, kebaikannya enggak diharap-harap. Wa la yu'manu syarruhu, dan tidak aman dari apa? Keburukannya. Antum mau jadi orang yang mana? Terbaik atau yang terburuk? Ya. Terbaik insyaallah. Di antaranya adalah apa? Dengan menjaga lisan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam melatih lisan kita untuk berucap-ucap yang baik dan berkata-kata yang baik saja, dan menghindari perkataan-perkataan yang kotor lagi jorok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.